Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 8. Harapan saya mudah-mudahan kalian senantiasa setia belajar walaupun situasi pada saat ini masih dalam keadaan kita belajar jarak jauh. Namun demikian, jangan lupalah kalian senantiasa semangat. Dan saya ingatkan pada kesempatan yang baik ini, ketika kalian punya banyak waktu, jangan terlalu banyak bermain, bantu orang tuamu gitu yang kamu bisa, ya. Apalagi anak perempuan, anak laki-laki pun tidak apa-apa, bantu orang tua kamu yang kamu bisa untuk meringankan pekerjaan orang tua kamu. Semisal membantu mencuci piring, membersihkan rumah, ya, mencuci pakaian, atau menyetrika, itu bagian dari sebuah proses pembelajaran. Bantu orang tua kamu supaya apa? Orang tua kamu senang, sebab agama mengatakan ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Karena itu ambil berkah hidup ini, senantiasa bikin senang orang tua kamu, bikin bahagia orang tua kamu dengan membantu pekerjaan rumah orang tua yang kamu bisa. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya cintai, pada pelajaran seni budaya ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab kedua di halaman 16. Kita lihat di situ ada judul tentang lagu daerah dan musik-musik tradisional. Kita tahu negara kita adalah negara berkepulauan, negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda, dan itu adalah merupakan bagian dari kekayaan alam yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Di Pulau Jawa banyak sekali alat-alat musik, ya. Kemudian di Bali apalagi juga banyak juga diperkenalkan alat-alat musik dan berbagai macam jenis-jenis kesenian daerah. Itu adalah bagian kekayaan yang tidak ternilai harganya. Nah, kita akan pelajari di sini tentang bagaimana kekayaan bangsa kita ini mengenai alat musik dan lagu daerah, ya. Kalau lagu daerah itu apa? Lagu daerah, lagu yang muncul dari daerah-daerah tersebut. Kalau terkenal di Nusantara, maka itu disebut lagu daerah Nusantara. Nah, sekarang kita coba memahami lagu daerah. Saya katakan tadi, Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Bahkan saya katakan tadi berbagai suku bangsa, bahkan ratusan suku bangsa yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda. Bagaimana perbedaan orang Betawi dengan orang Sunda, ya enggak? Bagaimana perbedaan orang Batak dengan orang Jawa. Nah, itu juga perbedaan-perbedaan yang bagian dari kekayaan. Perbedaan ini menambah kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan budaya. Budaya siapa? Budaya negara kita khususnya, ya, terutama dalam hal lagu daerah. Lagu daerah ini merupakan salah satu karya musik daerah. Lagu daerah ini dicipta dalam keadaan suatu daerah yang masyarakatnya sederhana dan bersifat kedaerahan. Bahkan kalau kita teliti dari lagu-lagu daerah yang ada, itu kadang-kadang tidak dikenal penciptanya, karena biasanya tercipta dari kesederhanaan. Misalnya lagu daerah dicipta ketika mereka menghibur diri mereka di pematang sawah setelah mereka penat bekerja, atau ketika malam hari di tengah tidak ada hiburan, hanya diterangi rembulan, mereka kemudian menciptakan lagu-lagu itu diwariskan kepada siapa? Kepada anak keturunan mereka, sehingga terus diwariskan dan tidak tahu siapa penciptanya. Bahkan ada beberapa lagu daerah mengenai ciri-cirinya yang nanti ke depan kita akan pelajari. Misalnya lagu daerah itu menggunakan bahasa daerah setempat. Kedua, misalnya lagunya sederhana. Ketiga, tentunya yang saya katakan tadi, cirinya tidak dikenal siapa penciptanya.
Nah, lagu daerah adalah jenis lagu yang ide penciptaannya berdasarkan atas budaya dan adat istiadat suatu daerah tertentu. Perbedaan ini dalam lagu tersebut biasanya terkandung makna atau pesan untuk masyarakat, suatu keadaan masyarakat, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat. Tadi saya sudah sampaikan dan utarakan cirinya. Satu, menggunakan bahasa daerah. Kedua, bahasanya sederhana dan berisi pesan. Ketiga, tidak dikenal penciptanya. Nah, di daerah kita banyak sekali lagu-lagu daerah. Misalnya di Aceh ada lagu judulnya Bungong Jempa atau Lembah Alas, itu terkenal lah ya. Kemudian Bali ada Dewa Ayur, Janger, Mecepet-cepet, Majengen, Mayong-mayong, Musak Asik, Putri Ayu, Ratu Anom tuh. Di Banten ada Dayung Sampan, Jereh Buguro, Tongko Sarakah. Nah, itu ya. Kemudian Jakarta ada lagu Jali-Jali ya. Kemudian ada Keroncong Kemayoran atau judul lagu yang terkenal Kicir-kicir. Kemudian lagu Lenggong Kangkung. Kemudian ada ondel-ondel, ada ronggeng, siri kuning, surilang, jot-jot. Kemudian di Jawa Barat ada lagu Bajing Loncat atau Bubui Bulan atau Cincang Keling atau Es Lilin mah cece. Nah, gitu ya. Kemudian Manuk Dadali, Nenggelis dan lain sebagainya. Hampir semua daerah silakan kalian baca di halaman 17 bagaimana lagu-lagu daerah. Sampai dengan halaman 18 lagu-lagu daerah itu begitu banyak sekali, dan itu merupakan kekayaan. Oleh karena itu, tugasnya kepada kalian pada kesempatan yang baik ini, pilih satu lagu daerah, kemudian kalian tulis syair dan notasinya, dan dikerjakan di kertas lembar. Kemudian lagu daerah yang kamu tulis itu kamu latih cara menyanyikannya, dan nanti tentunya dikirim di link YouTube di nomor HP saya sebagai sebuah tugas. Nah, tugas yang itunya nanti dikirim ke sekolah seperti biasa di awal bulan. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, lanjut kepada ciri-ciri keunikan lagu daerah. Nah, lagu-lagu daerah ada keunikannya dan ciri-cirinya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya apa? Tadi saya sampaikan bahwa lagu daerah itu sederhana. Maksudnya apa? Sederhana baik melodinya maupun syairnya. Tangga nada yang digunakan biasanya menggunakan tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada berjenjang. Ya, yang disebut do re mi sola. Tuh ya, do re mi sola, do re mi sola atau data milada biasanya begitu. Kemudian yang kedua, cirinya lagu daerah itu kedaerahan sifatnya. Maksudnya apa? Lirik lagunya daerahnya sesuai dengan daerah itu berasal, atau dialeknya itu bersifat lokal, karena lagu daerah biasanya tumbuh di daerah tersebut gitu. Makanya disebut lagu daerah. Nah, lagu daerah setempat syairnya bersifat kedaerahan, sehingga artinya itu akan dimengerti oleh daerah yang bersangkutan. Kalau Sunda yang menggunakan bahasa Sunda, maka yang memahami adalah orang-orang Sunda. Itulah uniknya lagu daerah. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan tadi, cara menyampaikan lagunya ini bersifat turun-temurun. Tidak tertulis dari orang tua kepada anaknya, dari anaknya kepada cucunya. Nah, lagu tersebut biasa diciptakan dalam kondisi alam daerah. Lagu daerah setempat dinyanyikan pada saat anak-anak bermain di tengah malam di tengah rambutan. Misalnya istilahnya apa, bermain itu dolanan ya enggak. Nah, itu biasanya dinyanyikan pada saat itu. Yang keempat, ciri keunikan lagu daerah jarang diketahui penciptanya. Atau kalau di lagu-lagu, buku lagu-lagu daerah itunya NN biasanya, N besar, N kecil. Itu kepanjangannya non name, tidak dikenal penciptanya. Karena dia mempunyai karakter turun temurun, penciptanya jarang diketahui.
Lagu daerah tidak diketahui penciptanya, tidak tertulis, dan sifatnya bukan semata-mata tujuan komersil, biasanya hanya berisi hiburan dan nasihat-nasihat untuk anak cucunya. Lagu daerah kebanyakan dinyanyikan hanya bersifat bermain, musim panen, waktu senggang, atau menina bubukan anak. Di sini ada lagu Angin Mamiri, ini dari Sulawesi Selatan. Kemudian Kampung Nan Jauh di Mato, ini dari Sulawesi Barat. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan lagu-lagu daerah. Silakan kerjakan tugasnya. Ada beberapa tugas dari awal materi ini. Nah, mudah-mudahan dipahami. Selamat mengerjakan dan tentunya selamat memahami pelajaran seni budaya. Dan harapan saya, belajar tetap semangat, oke. Jangan lupa membantu orang tua. Jangan terlalu banyak bermain. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Doakan orang tua dengan doa Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.